drastis, dari sekitar Rp2.500 menjadi belasan ribu rupiah dalam waktu singkat. Ketika krisis menyumbang, pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Namun, video ini memperlihatkan bahwa syarat yang diajukan IMF seperti pencabutan subsidi dan reformasi struktural justru memperparah penderitaan rakyat. Kita bisa melihat cuplikan berita dan wawancara yang menggambarkan bagaimana harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Poin-poin yang saya dapat adalah setelah terjadi Trisakti, ratusan besar meletus di berbagai kota, terutama Jakarta, pada tanggal 13 hingga tanggal 15 Mei 1998. Video menunjukkan cuplikan kondisi yang chaos, penjarahan, dan pembakaran yang terjadi, memperlihatkan betapa kacaunya situasi keamanan pada saat itu. Selanjutnya, tekanan terus datang dari berbagai penjuru, dari mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat seperti Nur Kholas Majid dan Amin Rais, bahkan dari sebagian anggota DPR atau MPR dan purnawirawan militer. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah tekanan yang tak tertahankan, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan di Istana Merdeka. Video ini menutup dengan momen historis ini, di mana B.J. Habibie diangkat menjadi presiden menggantikannya. Ini menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru dan secara resmi membuka lembaran baru yang disebut dengan era reformasi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan. Yang pertama, krisis ekonomi memicu ketidakstabilan politik. Pada menit 117, krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan meningkatnya pengangguran. Pada menit 5:38, kondisi ekonomi yang memburuk ini mempercepat munculnya ketidakpuasan dan gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu. Soeharto menandai akhir dari Orde Baru dan juga awal reformasi karena banyak tekanan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, tokoh masyarakat dan juga berbagai elit politik yang memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun dan membuka jalan bagi era reformasi dengan tuntutan perubahan di berbagai bidang. Mahasiswa dari berbagai universitas menjadi motor penggerak utama dalam menentang ketidakadilan politik, ekonomi, dan hukum pada masa Orde Baru. Aksi-aksi demonstrasi yang semakin masif, terutama setelah pelantikan kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998, menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tewas tertembak, menjadi titik balik yang semakin memicu kemarahan masyarakat. Ini refleksi singkat dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama saya, pentingnya sejarah. Video mendokumentasikan momen krusial agar tidak dilupakan. Manfaatnya, ini menekankan pentingnya belajar dari sejarah untuk mencegah kesalahan masa lalu dan membentuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, dampak ekonomi nyata. Krisis ekonomi berdampak langsung pada harga pokok dan PHK. Manfaat ini mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi punya efek langsung pada kehidupan rakyat. Yang ketiga, reformasi butuh proses. Perubahan tidak instan, tapi hasil perjuangan panjang dan tekanan dari berbagai pihak. Manfaatnya ini mengajarkan bahwa perubahan fundamental butuh waktu dan ketekunan. Selanjutnya, Trisakti sebagai titik balik. Tragedi Trisakti menjadi pemicu kemarahan publik yang mempercepat kejatuhan Orde Baru. Manfaatnya kita belajar bagaimana peristiwa tragis bisa menjadi katalisator atau perubahan besar. Menurut saya pribadi, selama mengisi video ini menyatakan bahwa peran masyarakat dan mahasiswa menyoroti pentingnya perubahan dan reformasi. Hal ini berguna untuk memotivasi saya untuk menghargai pentingnya partisipasi kami. Kompleksitas krisis. Video menunjukkan krisis 1998 adalah gabungan masalah ekonomi, politik, dan KKN. Manfaatnya, ini mengajarkan kita untuk melihat akar masalah yang berlapis pada setiap isu besar.